Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Selamat pagi Bapak semua, salam sehat, salam semangat, salam kasih Kristus bagi kita semua. Kembali berjumpa dengan Bapak dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Ajari kami ya Tuhan anak-anak-Mu untuk mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak Guru kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Anak Bapak semua, pada pagi hari ini Bapak akan memberikan materi pembelajaran bagi anak-anak Bapak semua. Bapak harapkan anak-anak Bapak semua mengikuti materi pembelajaran yang akan Bapak berikan dari awal sampai akhir. Karena di akhir pembelajaran kita nanti Bapak akan memberikan tugas kepada anak Bapak semua untuk anak-anak Bapak kerjakan. Selamat belajar. Oke anak Bapak semua, pada pagi hari ini kita akan belajar dalam pelajaran 7 dengan judul Allah Pencipta Keragaman Fauna dalam buku PAK dan BP kelas 3. Jikalau minggu lalu kita mempelajari tentang flora, pada minggu ini kita akan fokus kepada fauna. Anak Bapak semua, dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 24 sampai ayat 25 berfirmanlah Allah, "Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian." Ayat 25, Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi Bapak semua, bahwa Allah lah yang menciptakan segala jenis fauna yang ada di dunia ini, baik binatang ternak, baik binatang melata, baik binatang liar, baik segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah ciptaan Tuhan Allah. Mari kita lihat Bapak semua jenis-jenis binatang ternak dan manfaatnya. Jadi binatang ternak adalah binatang yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Kita lihat gambar yang pertama, itulah gambar ayam yang sedang berjalan dengan anak-anak ayam. Anak-anak Bapak, ayam ini merupakan salah satu jenis binatang ternak yang sering kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin di rumah anak Bapak semua, pasti anak-anak Bapak memiliki ternak ayam. Jadi kita lihat bahwa ayam memiliki manfaat bagi manusia, yaitu yang pertama dagingnya, yang kedua bulunya, yang ketiga telurnya, dan yang keempat kotorannya bisa dijadikan pupuk. Dagingnya bisa kita makan, bulunya bisa dibuat menjadi hiasan, telurnya bisa dimakan dan bisa juga dijual, dan kotoran ayam bisa dijadikan pupuk untuk tanaman atau yang disebut dengan pupuk kompos. Yang kedua kita lihat di sana adalah gambar tawon atau lebah yang hinggap di bunga. Ini memiliki manfaat, yaitu yang pertama dijadikan sebagai madu, yang kedua sebagai lilin, dan bisa juga bermanfaat sebagai penyerbukan bunga. Inilah manfaatnya. Yang ketiga kita lihat di sana ada gambar sapi yang berada di padang rumput yang luas. Ini merupakan salah satu binatang ternak juga. Kita lihat apa manfaatnya. Yang pertama dagingnya bisa kita makan, bisa kita jual. Susunya juga bisa kita minum dan bisa kita jual. Kulitnya menjadi hiasan, baru bisa dijadikan sebagai tenaga dalam pertanian. Dan terakhir kotorannya bisa dijadikan sebagai pupuk. Kita lihat Bapak semua bahwa sapi ini bisa digunakan tenaganya untuk membajak di sawah, sama dengan seperti kerbau yang ada Bapak semua ya. Itulah manfaatnya bagi manusia. Kita lihat gambar yang di bawah, yaitu anjing. Ini juga bermanfaat bagi manusia. Yang pertama, sebagai teman untuk berburu.
sebagai teman bermain di rumah, sebagai penjaga rumah, dan juga dagingnya bisa kita makan, dan bisa juga anjing sebagai konteks hewan peliharaan. Artinya anjing bisa digunakan sebagai arena perlombaan, baik perlombaan lucu, baik perlombaan dalam kebersihan, baik juga dalam konteks-konteks yang lain yang berhubungan dengan pertunjukan yang bisa dilakukan. Kita juga sebagai teman bermain Bapak semua ya, di rumah juga bisa kita ajak anjing untuk teman bermain. Selanjutnya kita lihat di situ ada binatang ternak entok. Itu bisa kita lihat, dagingnya bisa kita makan, bulunya juga bisa dijual sebagai hiasan, dan telurnya juga bisa diminum dan bisa juga dijual. Dan gambar yang terakhir yaitu gambar domba. Apa manfaatnya bagi manusia? Yaitu kulitnya bisa dijadikan sebagai benang wol, dagingnya bisa kita makan dan kita jual, susunya juga bisa kita minum dan kita jual, kulitnya juga bisa sebagai hasil, sebagai sumber pendapatan bagi manusia. Kita masukkan Bapak semua ke jenis-jenis binatang melata atau reptil. Yang pertama kita lihat di sana ada komodo, yang kedua di sana ada cicak. Ya, kita lihat komodo, ini biasanya benang pasir. Yang kedua kadal di atas pohon. Yang ketiga kita lihat gambar iguana. Dan yang keempat kita lihat juga gambar buaya. Yang kelima gambar ular. Dan yang keenam gambar kura-kura atau penyu. Itulah contoh-contoh jenis-jenis binatang melata, reptil. Binatang melata artinya binatang yang menjalar. Mungkin Bapak semua sudah pernah melihat keenam jenis binatang ini ada di sekitar kita. Kita lakukan Bapak semua jenis-jenis binatang liar. Apa-apa saja itu? Yang pertama adalah singa. Itu adalah termasuk jenis binatang liar. Itu binatang yang tinggal di hutan. Yang kedua beruang. Yang ketiga gajah. Yang keempat badak. Yang kelima harimau. Yang keenam yaitu anjing hutan. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini Bapak semua. Semangat belajar, Tuhan memberkati kita. Demikian materi pembelajaran kita pada pagi hari ini Bapak semua. Yang menjadi tugasmu pada pagi hari ini yaitu kamu perhatikan di papan tulis kita, kamu ambil dari buku paketmu halamannya. Bapak harap anak-anak Bapak semua mengerjakannya dengan baik dan benar. Dan kamu kerjakan tugas ini, Bapak tunggu paling lambat jam 9 malam nanti. Bapak semua, kita tutup pembelajaran kita berdoa. Ajari kami ya Tuhan anak-anak-Mu untuk melakukan firman Tuhan yang telah kami pelajari pada pagi hari ini. Kuatkan kami ya Tuhan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini Bapak semua. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran di minggu yang akan datang. Bapak harapkan anak-anak Bapak semua tetap semangat untuk belajar firman Tuhan dan tetap semangat untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.